Langit London sore itu berwarna kelabu, seperti biasa. Awan menggantung berat, dan aroma hujan yang sebentar lagi turun tercium di udara. Di jendela lantai 3 sebuah townhouse mewah di kawasan Kensington, seorang wanita muda bernama Amelia Charlotte Whitmore berdiri, sambil menatap jalanan yang basah. Rambut pirangnya tergerai lembut, menutupi bahunya yang dibalut sweater wool warna krem. Matanya biru seperti laut musim panas. Namun ada sesuatu di sana yang sulit diabaikan, kehampaan. Amelia bukan wanita biasa. Dia adalah anak tunggal dari keluarga Whitmore, keluarga bangsawan yang telah menguasai jaringan properti dan perusahaan perkapalan sejak beberapa generasi. Ayahnya, Lord Charles Whitmore, dikenal sebagai pengusaha cerdas namun dingin, sementara ibunya, Lady Eleanor, adalah sosialita yang hidupnya berputar di antara pesta amal, galeri seni, dan perjalanan ke kota-kota Eropa. Amelia tumbuh dalam segala kemewahan. Sekolah di Swiss, liburan di Côte d'Azur, pesta ulang tahun di Hotel Bintang 5, namun di balik semua itu, ia merasa kesepian. Hari itu, ia baru saja kembali dari pertemuan keluarga yang membahas perjodohannya. Ayahnya menginginkan Amelia bertunangan dengan Henry Ashford, pewaris sebuah bank ternama di London. Henry memang tampan, berpendidikan, dan punya masa depan gemilang, setidaknya di mata keluarga Whitmore. Namun bagi Amelia, Henry hanyalah pria yang berbicara tentang saham, politik, dan mobil sport, tanpa sedikitpun bertanya tentang mimpinya. "Ini semua demi masa depanmu, Amelia," kata ayahnya siang tadi dengan nada yang tidak memberi ruang untuk perdebatan. "Atau masa depan perusahaan?" jawab Amelia, matanya menatap tajam. Ayahnya hanya diam, menyesap wine, seolah itu jawaban yang tidak perlu diucapkan. Di kamarnya, Amelia menatap koper besar yang sudah setengah terisi. Sudah berminggu-minggu ia memikirkan hal ini. Ia ingin pergi, meninggalkan semua pesta, makan malam formal, dan senyum palsu. Ia ingin tahu bagaimana rasanya hidup bukan sebagai seorang Whitmore, melainkan sebagai dirinya sendiri. Beberapa bulan lalu, saat liburan keluarga di Bali, Amelia diam-diam menghabiskan waktu sendirian. Ia menyusuri pasar seni Ubud, berbincang dengan pedagang kecil, mencicipi kopi Bali, dan menatap matahari terbenam di pantai Canggu. Ada sesuatu di sana yang membuat hatinya terasa utuh. Tidak ada yang mengenalnya sebagai putri keluarga bangsawan, tidak ada yang peduli mobil apa yang ia tumpangi. Orang-orang hanya melihatnya sebagai Amelia, seorang wanita asing yang tersenyum. Malam itu, ia mengambil keputusan. Ia akan pindah ke Bali. Ia tidak tahu sampai kapan, dan ia tidak peduli. Ia hanya tahu bahwa di sana, ia akan mulai dari nol. Tanpa nama keluarga, tanpa kekayaan, tanpa fasilitas istimewa. 2 minggu kemudian, Amelia mendarat di Bandara Ngurah Rai. Udara lembab bercampur aroma laut menyambutnya. Ia mengenakan jeans biru, kaos putih polos, dan ransel hitam di punggung, penampilan yang jauh dari gaun rancangan desainer yang biasa ia kenakan di London. Tidak ada supir pribadi yang menjemput. Amelia memesan taksi bandara dan menuju Uluwatu, di mana ia sudah memesan kamar kecil di sebuah guest-house. Hari-hari pertamanya di Bali penuh penyesuaian. Ia belajar berbicara bahasa Indonesia dasar, makan di warung sederhana, dan mengatur pengeluaran dari tabungan pribadi yang ia sembunyikan dari keluarganya. Namun, Amelia tidak datang ke Bali untuk hanya berlibur. Ia ingin bekerja, merasakan kehidupan nyata. Ia melamar pekerjaan di beberapa resort mewah, dan akhirnya diterima sebagai waiter di sebuah resort ternama di Nusa Dua. Hari pertamanya bekerja adalah ujian mental. Ia harus bangun pukul 5 pagi, menyiapkan meja, menghafal menu, dan melayani tamu dari seluruh dunia. Di sini, tidak ada yang tahu siapa dia. Rekan-rekannya hanya mengenalnya sebagai Amelia, perempuan Inggris yang ramah dan selalu mencoba mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia meskipun kadang terdengar lucu. Di antara hiruk-pikuk resort, Amelia merasa anehnya bahagia. Saat ia menuangkan kopi untuk pasangan tua dari Kanada, ia merasa ada arti di setiap senyum tulus yang ia berikan. Tidak ada kamera paparazzi, tidak ada berita di koran gosip, hanya manusia yang saling berinteraksi. Suatu sore, setelah shift selesai, Amelia berjalan keluar resort. Ia ingin ke pasar tradisional untuk membeli buah. Saat membuka aplikasi ojek online di ponselnya, ia memesan motor.
Tidak butuh waktu lama, seorang pria berperawakan tinggi dengan kulit sawo matang, senyum lebar, dan mata teduh berhenti di depannya. Jaket hijau khas ojek online menempel di tubuhnya. "Amelia?" tanyanya dengan suara lembut. "Yes, that's me," jawab Amelia sambil tersenyum. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bagas, pria asal Jawa yang sudah beberapa tahun bekerja di Bali. Perjalanan singkat menuju pasar itu penuh percakapan ringan, tentang cuaca, makanan Bali, dan sedikit cerita tentang kampung halaman Bagas di Yogyakarta. Ada sesuatu pada caranya berbicara yang membuat Amelia merasa nyaman, seperti berbicara dengan seorang teman lama. Ketika mereka tiba, Bagas tidak langsung pergi. Ia membantu Amelia menawar harga buah di pasar. "Kalau beli mangga, jangan mau lebih dari 30.000 per kilo," katanya sambil tertawa. Amelia hanya mengangguk, separuh tidak mengerti angka yang disebutkan, namun ikut tertawa karena ekspresinya yang ceria. Malam itu, di kamarnya yang sederhana, Amelia memandangi ponselnya. Nama, Bagas, kini tersimpan di kontaknya. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada perasaan hangat di hatinya. Ia datang ke Bali untuk menemukan kebebasan, tapi entah kenapa, ia merasa pertemuan ini akan mengubah banyak hal. Dan Amelia tidak salah. Pagi di Nusa Dua itu seperti biasa. Angin membawa aroma laut, suara ombak terdengar samar dari kejauhan, dan matahari mulai menghangatkan pasir putih. Amelia baru selesai mengantarkan sarapan ke sebuah keluarga asal Jepang ketika ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk. "Bagas, siang ini libur kerja? Kalau iya, aku mau ajak kamu ke tempat yang indah." Amelia tersenyum. Ia memang libur siang itu, dan ajakan itu langsung membuat hatinya hangat. Sudah 3 minggu sejak pertemuan pertama mereka di pasar. Awalnya, pertemuan mereka hanya kebetulan. Bagas yang mengantar Amelia ke tempat kerja atau membawanya pulang ketika ia terlalu lelah untuk berjalan. Namun perlahan, kebetulan itu berubah menjadi kebiasaan. Siang itu, Bagas menjemputnya di depan gerbang resort. Amelia mengenakan gaun sederhana berwarna putih, rambutnya dibiarkan tergerai, dan kacamata hitam bertengger di kepalanya. "Siap?" tanya Bagas dengan senyum yang membuat Amelia tak bisa tidak membalas. "Siap. Tapi mau kemana kita?" "Rahasia. Kamu lihat nanti," jawab Bagas sambil mengenakan helm di kepalanya, lalu menyerahkan satu lagi untuk Amelia. Perjalanan dimulai. Motor Bagas melaju melewati jalanan kecil di tepi sawah, lalu masuk ke jalur berkelok yang mengarah ke pantai tersembunyi di ujung selatan Bali. Angin laut menerpa wajah Amelia, dan ia memejamkan mata sesaat, menikmati kebebasan yang dulu tak pernah ia rasakan di London. Setelah sekitar 40 menit, mereka tiba di sebuah tebing yang menghadap laut biru tak berujung. Tempat itu sepi, hanya suara ombak menghantam karang dan camar yang berterbangan. "Wah," Amelia tertegun. "Ini luar biasa." Bagas tertawa kecil. "Jarang orang tahu tempat ini. Aku sering kesini kalau mau mikir." "Mikir tentang apa?" "Masa depan," jawabnya singkat. Mereka duduk di pinggir tebing, kaki menggantung di udara, berbicara tentang banyak hal, tentang keluarga Bagas di Yogyakarta, tentang masa kecil Amelia di London, tentang mimpi dan ketakutan masing-masing. "Bagas," Amelia menatap laut. "Kamu pernah merasa seperti hidupmu sudah diatur orang lain?" Bagas berpikir sejenak. "Pernah. Waktu dulu aku disuruh bapak untuk jadi PNS. Katanya itu pekerjaan aman. Tapi aku nggak mau. Aku mau hidup sesuai pilihanku." Amelia tersenyum miris. "Aku juga. Makanya aku kesini. Aku kabur dari hidupku." Bagas menoleh, matanya penuh rasa ingin tahu. "Kabur dari apa?" Amelia menggeleng pelan. "Itu cerita panjang. Mungkin suatu hari aku akan cerita." Hari-hari berikutnya, Amelia dan Bagas semakin sering bertemu. Kadang Bagas menjemputnya setelah kerja dan mereka makan di warung pinggir jalan, duduk di kursi plastik sambil menikmati nasi campur atau sate lilit. Kadang mereka hanya berjalan di pantai, tertawa tentang hal-hal kecil. Amelia terkejut betapa ia bisa merasa begitu nyaman dengan seseorang yang baru dikenalnya. Di mata Bagas, ia bukan Amelia Whitmore, pewaris kekayaan, melainkan hanya Amelia, perempuan biasa yang suka tertawa dan kadang salah mengucapkan bahasa Indonesia. Namun,
Di balik semua itu, benih cinta mulai tumbuh, meski mereka berdua belum berani mengakuinya. Suatu malam, Amelia baru selesai shift malamnya di resort. Ia keluar dari gerbang, dan hujan deras tiba-tiba turun. Payungnya tertinggal di kamar. Saat ia kebingungan, sebuah motor berhenti di depannya. "Bagas, kamu basah nanti. Ayo, aku antar pulang," katanya sambil menyerahkan helm. Amelia ragu. "Tapi kamu pasti repot." "Amelia, naiklah. Nanti kamu sakit." Perjalanan pulang itu sunyi, hanya suara hujan yang memukul jas hujan mereka. Namun Amelia merasakan sesuatu, rasa aman yang aneh. Saat mereka tiba, Amelia memegang tangan Bagas sebentar. "Terima kasih," katanya pelan. Bagas menatapnya, dan untuk sesaat dunia seperti berhenti. Namun ia hanya tersenyum dan mengangguk, lalu pergi. Tapi tidak semua berjalan mulus. Di tempat kerja, beberapa rekan Amelia mulai bergosip. Mereka melihat Amelia sering dijemput Bagas, dan beberapa menganggap itu tidak pantas untuk pegawai resort sekelasnya. Ada juga supervisor yang memperingatkannya agar menjaga citra. Malam itu, Amelia termenung di kamarnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada tekanan. Namun di lubuk hatinya, ia tahu satu hal. Ia tidak ingin kehilangan Bagas. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang akan menguji mereka berdua. Pagi itu, langit Nusa Dua tampak cerah. Cahaya matahari memantul di permukaan laut, membuat ombak berkilau seperti potongan kaca. Namun, suasana hati Amelia jauh dari cerah. Ia berdiri di ruang ganti karyawan resort, menatap wajahnya di cermin. Ada sedikit lingkaran hitam di bawah matanya, sisa dari tidur yang tidak nyenyak semalam. Beberapa hari terakhir, Amelia merasa atmosfer di tempat kerjanya mulai berubah. Bisik-bisik mulai terdengar di belakangnya setiap kali ia lewat. Ia bukan orang yang asing dengan gosip. Di London, gosip adalah makanan sehari-hari di kalangan sosialita. Namun, gosip ini terasa berbeda. Di sini, orang-orang menatapnya seperti ia sedang melakukan sesuatu yang salah. Padahal ia hanya mencoba menjalani hidupnya. Pagi itu, saat ia menyiapkan meja sarapan untuk tamu, dua rekan kerjanya, Rina dan Wulan, berdiri di sudut ruangan, berbicara pelan. Amelia tidak bisa mendengar semua, tapi ia menangkap kata-kata, ojek online, dan nggak pantas. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengabaikannya. Namun, hatinya tetap terasa berat. Siang harinya, supervisor memanggilnya ke ruang kantor kecil di belakang dapur. "Amelia," kata Pak Budi, seorang pria parubaya yang biasanya ramah. Kali ini nada suaranya serius. "Saya dengar kamu sering dijemput oleh salah satu tukang ojek online di sini. Betul?" Amelia menatapnya, mencoba memahami arah pembicaraan ini. "Ya, betul. Dia temanku. Namanya Bagas." Pak Budi mengangguk pelan. "Saya tidak melarang kamu berteman dengan siapapun. Tapi kita bekerja di resort kelas internasional. Tamu-tamu kita melihat semua. Kita harus menjaga citra. Saya harap kamu mengerti." Kata citra itu membuat Amelia ingin tertawa getir. Ia datang ke Bali justru untuk meninggalkan dunia yang penuh dengan citra palsu, dan kini kata itu kembali menghantuinya. "Saya mengerti, Pak," jawabnya singkat. Tapi di dalam hatinya, ia merasa muak. Sore itu, ketika shiftnya selesai, Amelia duduk di pinggir jalan menunggu Bagas. Saat motor hijau itu berhenti di depannya, ia mencoba tersenyum. "Kamu kelihatan capek," kata Bagas sambil menyerahkan helm. "Ya, sedikit," jawab Amelia. Ia tidak ingin membicarakan gosip itu sekarang. Bagas membawanya melewati jalur pantai yang sepi. Angin sore menerpa wajah Amelia, namun pikirannya tetap berat. Saat mereka berhenti di sebuah warung kecil untuk makan, Amelia akhirnya bicara. "Bagas, kamu nggak keberatan kan kalau orang menilai kita aneh?" Bagas menatapnya bingung. "Aneh? Maksudnya?" "Ya, aku dengar orang-orang bilang hubungan kita nggak pantas. Katanya aku kerja di resort mewah, sementara kamu cuma tukang ojek online. Mereka pikir kita nggak cocok." Bagas terdiam beberapa saat, lalu tersenyum tipis. "Kalau aku peduli omongan orang,
aku nggak akan sampai di Bali. Dulu waktu aku bilang mau merantau, orang kampung bilang aku gila. Mereka pikir aku nggak akan bisa bertahan. Tapi lihat aku sekarang. Aku masih di sini, hidup, kerja, dan punya teman seperti kamu. Kata-katanya sederhana, tapi Amelia merasa dadanya hangat. Teman, ya? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Bagas tertawa pelan. Untuk sekarang. Namun di balik senyum itu, Bagas sendiri sedang menghadapi masalah. Pendapatannya sebagai tukang ojek online tidak selalu stabil. Ada hari-hari ketika pesanan sepi, apalagi jika hujan turun. Biaya sewa kos, bensin, dan kiriman untuk keluarganya di Yogyakarta membuatnya harus berhitung ketat setiap bulan. Suatu malam, Bagas sedang menghitung uang di meja kecil kosannya ketika ponselnya bergetar. Pesan dari adiknya. Mas, ibu sakit lagi. Dokter bilang harus cek darah. Biayanya sekitar 700.000. Bagas menatap angka-angka di depannya. Tabungannya tidak sampai segitu. Ia menghela napas panjang. Dalam pikirannya, ia bertekad akan mengambil order sebanyak mungkin beberapa hari ke depan, meski itu berarti ia harus lembur hingga larut malam. Amelia tidak tahu apa yang sedang dihadapi Bagas. Sampai suatu malam ia memesan ojek untuk pulang dari pasar, dan Bagas yang datang. Hujan deras, jas hujan Bagas basah kuyup, dan wajahnya terlihat letih. Kamu kerja sampai jam segini? Tanya Amelia ketika mereka berhenti di depan guestounya. Bagas mengangguk. Lagi banyak kebutuhan. Amelia ingin bertanya lebih jauh, tapi menahan diri. Ia tahu Bagas bukan tipe yang mudah menceritakan masalah pribadinya. Beberapa hari kemudian, Amelia mendapat libur sehari penuh. Ia mengajak Bagas pergi ke Ubud. Mereka menghabiskan waktu menyusuri sawah, mengunjungi pasar seni, dan makan di warung yang terkenal dengan babi gulingnya. Amelia merasa bebas, seperti anak kecil yang menemukan taman bermain rahasia. Namun di perjalanan pulang, hujan turun deras. Jalanan licin, dan motor mereka sempat tergelincir sedikit. Amelia memegang erat pinggang Bagas, jantungnya berdegup kencang. Saat mereka sampai, Amelia masih merasa tegang. Bagas, hati-hati ya kalau kerja. Jangan sampai kenapa-kenapa, katanya. Bagas tersenyum menenangkan. Tenang saja, aku janji. Malam itu, Amelia berbaring di tempat tidurnya, memandangi langit-langit. Ia mulai menyadari satu hal, ia peduli pada Bagas lebih dari yang ia kira. Namun, rasa peduli itu bercampur dengan ketakutan. Ia tahu hubungan ini tidak akan mudah. Bukan hanya karena mereka berasal dari dunia yang berbeda, tapi juga karena masa lalunya yang belum ia ceritakan pada Bagas. Di sisi lain, Bagas di kosannya juga tidak bisa tidur. Ia memikirkan Amelia, wanita Inggris yang anehnya membuatnya merasa dilihat bukan sebagai tukang ojek, tapi sebagai dirinya sendiri. Namun ia juga tahu, semakin dekat dengan Amelia berarti semakin besar kemungkinan hatinya terluka jika perbedaan mereka menjadi jurang. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di permukaan, tapi di bawahnya ada arus yang mulai bergerak. Bagas semakin sering mengantar Amelia pulang, bahkan kadang mengajaknya makan malam sederhana. Amelia, di sisi lain, mulai membiasakan diri dengan tawa Bagas, caranya menatap ketika ia berbicara, dan kesederhanaan yang entah kenapa membuat hatinya merasa aman. Namun, badai yang lebih besar mulai mengintip di kejauhan. Dan mereka berdua belum tahu, hubungan yang sedang mereka bangun akan segera diuji oleh hal-hal yang jauh lebih sulit daripada sekadar gosip. Angin sore berhembus lembut di Nusa Dua, membawa aroma asin laut yang bercampur dengan bau bunga Kamboja. Amelia duduk di kursi plastik sebuah warung kopi kecil, menunggu Bagas yang sedang menyelesaikan order terakhirnya. Ia mengenakan gaun santai warna biru muda, rambutnya diikat sederhana. Meski dari luar ia tampak tenang, di dalam hatinya, gelombang kecemasan mulai bergejolak. Pagi tadi, ia menerima email dari ibunya. Lady Eleanor Whitmore, wanita yang selalu bicara dengan kalimat terukur dan penuh elegansi, kali ini menulis pesan singkat namun tegas. Amelia, kami tahu kau ada di Bali. Ayahmu dan aku tidak mengerti apa yang sedang kau pikirkan, tapi kami menginginkanmu pulang segera. Kita bisa membicarakan semua ini dengan kepala dingin. Hidup seperti itu bukan untukmu. Amelia menatap layar ponselnya lama sekali sebelum akhirnya mematikannya.
Ia tahu cepat atau lambat keluarganya akan mencari. Namun membaca langsung kata-kata itu membuat hatinya terasa seperti diremas. Ia teringat pesta makan malam di London, gaun-gaun sutra, dan tatapan dingin ayahnya setiap kali ia mencoba membicarakan sesuatu di luar rencana keluarga. Dan kini, ancaman itu terasa nyata, mereka akan mencoba membawanya kembali. Bagas datang beberapa menit kemudian, tersenyum lebar seperti biasa. "Maaf lama. Tadi macet di Jimbaran," katanya sambil duduk. "Tidak apa-apa," jawab Amelia, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Namun Bagas bukan tipe yang mudah dibohongi. "Kamu kenapa? Kelihatan murung." Amelia menatap meja sejenak sebelum menjawab. "Keluargaku tahu aku ada di sini. Mereka ingin aku pulang." Bagas terdiam, mencoba memahami beratnya situasi itu. "Dan kamu mau?" Amelia menggeleng pelan. "Tidak. Aku belum siap. Aku datang ke sini untuk menemukan diriku sendiri. Pulang sekarang berarti kembali ke semua yang ingin aku tinggalkan." Bagas menatapnya dengan mata teduh itu, tatapan yang tidak menghakimi, hanya memahami. "Kalau kamu mau tetap di sini, aku akan dukung." Kata-kata itu sederhana. Tapi bagi Amelia, rasanya seperti jangkar yang menahannya agar tidak terombang-ambing di tengah badai. Namun badai lain sedang bersiap menghantam Bagas. 2 hari kemudian, saat ia sedang mengantar pesanan makanan, sebuah motor menyalipnya dengan kecepatan tinggi. Dalam usaha menghindar, Bagas oleng dan hampir menabrak pejalan kaki. Tidak ada yang terluka, tapi seseorang merekam kejadian itu dan mengunggahnya ke media sosial dengan caption yang menuduhnya ugal-ugalan. Video itu menyebar cepat di grup internal ojek online. Beberapa pelanggan bahkan mulai menolak pesanan dari Bagas. Akhirnya, kantor cabang memanggilnya untuk investigasi. Di ruang kecil berpendingin udara itu, seorang supervisor berbicara tegas. "Kami akan menangguhkan akunmu selama 2 minggu untuk penyelidikan. Sementara itu, kamu tidak bisa menerima order." Bagi Bagas, itu berarti tidak ada penghasilan. Ia keluar dari kantor itu dengan langkah berat, memandangi motor tuanya yang kini terasa seperti beban. Amelia mengetahui hal itu malam harinya ketika Bagas datang menemuinya di depan Gusto. Ia tidak membawa senyum seperti biasa. "Aku kena suspend," kata Bagas singkat. Amelia terkejut. "Kenapa?" Bagas menceritakan semuanya. Amelia mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata, "Itu tidak adil. Kamu tidak melakukan kesalahan." "Memang tidak adil. Tapi, beginilah hidup. Kadang kita kena masalah meski tidak salah," jawab Bagas sambil mengangkat bahu. Namun Amelia bisa melihat kepedihan di matanya. Ia tahu Bagas tidak hanya kehilangan penghasilan, tapi juga merasa harga dirinya terluka. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi keduanya. Amelia mencoba menghibur Bagas dengan mengajaknya berjalan-jalan atau menonton pertunjukan tari di Ubud, tapi ia tahu itu tidak cukup. Di sisi lain, Amelia sendiri masih harus menghadapi email demi email dari keluarganya yang semakin mendesak, bahkan mengancam akan mengirim seseorang untuk menjemputnya. Pada suatu malam, mereka duduk di tepi pantai, hanya diterangi cahaya bulan. Ombak memukul pasir dengan ritme yang menenangkan, tapi hati mereka penuh kekhawatiran. "Bagas," kata Amelia pelan, "kalau suatu hari aku terpaksa pulang, apa kamu akan marah?" Bagas menatap laut. "Marah? Tidak. Sedih? Mungkin. Tapi aku nggak akan tahan marah sama kamu. Cuma, aku nggak mau kehilangan kamu." Kata-kata itu membuat Amelia menahan napas. Ia ingin berkata bahwa ia tidak akan pergi, tapi bagian dalam dirinya tahu bahwa masa lalunya bisa menariknya kembali kapan saja. Suatu sore, Amelia menerima telepon tak terduga dari nomor Inggris. Itu Henry Ashford, pria yang dulu dijodohkan keluarganya dengannya. "Amelia," suaranya terdengar di seberang, "aku dengar kau ada di Bali. Ayahmu memintaku untuk membantumu pulang. Katanya kau sedang bingung." "Aku tidak bingung, Henry. Aku hanya memilih jalan yang berbeda." Henry tertawa kecil, nada meremehkan. "Kau sedang bermain menjadi gadis petualang, tapi pada akhirnya kau akan kembali. Kau tidak bisa hidup seperti orang biasa." Kata-kata itu menusuk Amelia lebih dari yang ia kira.
Setelah mematikan telepon, ia duduk lama, menatap lantai. Ia sadar, di mata keluarganya, dan Henry, hidupnya di Bali hanyalah fase sementara, bukan pilihan yang sah. Namun justru di titik terendah itu, Amelia mulai merasakan kekuatan hubungan mereka. Suatu malam, ia datang ke kos Bagas membawa makanan sederhana, nasi goreng dan teh hangat. "Aku tahu kamu lagi susah," katanya, "jadi, biarkan aku ada di sini." Bagas menatapnya, lalu tersenyum lemah. "Kamu nggak harus repot begini." "Aku tahu aku nggak harus. Tapi aku mau," jawab Amelia. Di momen itu, Bagas sadar bahwa Amelia bukan hanya wanita cantik dari negeri jauh. Ia adalah seseorang yang mau bertahan di sisinya, bahkan ketika dunia mulai memojokkan mereka. Meskipun badai belum reda, mereka mulai membangun benteng kecil bersama. Amelia mencari cara untuk membantu Bagas tanpa membuatnya merasa direndahkan. Ia bahkan mulai belajar mengendarai motor, agar bisa membantu Bagas mengambil beberapa pesanan ketika akunnya kembali aktif nanti. Sementara itu, Amelia mulai menulis email balasan untuk keluarganya. Email yang tidak hanya menjawab, tapi menegaskan pilihannya. "Aku mencintai hidupku di sini. Aku tidak membutuhkan rumah besar atau pesta mewah untuk merasa berarti. Aku membutuhkan orang-orang yang tulus, dan aku menemukannya di sini. Mohon hormati pilihanku." Mengirimkan email itu adalah langkah besar bagi Amelia. Ia tahu, sejak saat itu, jalannya mungkin akan semakin sulit. Tapi ia juga tahu satu hal, ia tidak sendiri. Namun, tanpa mereka sadari, gelombang yang lebih besar sedang menuju ke pantai mereka. Dan ketika gelombang itu tiba, mereka harus memutuskan, apakah akan melawan bersama, atau terpisah oleh arus. Matahari baru saja terbit di Nusa Dua. Udara pagi masih segar, dan jalanan belum terlalu ramai. Amelia sedang menata meja sarapan di restoran resort, ketika matanya menangkap sosok yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Di dekat pintu masuk, berdiri seorang pria berjas abu-abu, rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya tidak asing, James Parker, asisten pribadi ayahnya di London. Amelia mematung. Ia mengenal James sejak kecil. Pria itu selalu hadir di setiap acara keluarga, mengurus urusan bisnis ayahnya, bahkan mengatur jadwal pertemuannya. Namun kali ini, tatapan James bukan sekadar ramah, melainkan penuh misi. "Amelia," sapa James dengan senyum tipis. "Akhirnya aku menemukanku." Mereka duduk di sudut restoran setelah Amelia meminta izin sebentar dari supervisornya. James membuka pembicaraan dengan nada diplomatis. "Ayahmu sangat mengkhawatirkanmu. Mereka ingin kau pulang, Amelia. Semua ini bukan hidup yang pantas untukmu." Amelia tersenyum miris. "Hidup yang pantas? James, aku tidak kabur karena aku ingin liburan. Aku kabur karena aku ingin hidup. Hidupku di London penuh aturan, penuh peran yang harus kumainkan." James menatapnya dalam. "Kau harus mengerti, keluargamu memiliki tanggung jawab besar. Perusahaan membutuhkan penerus. Kau tidak bisa menutup mata." "Aku tidak menutup mata. Aku hanya memilih untuk melihat dunia dari sudut yang berbeda." Namun James bukan orang yang mudah menyerah. "Amelia, aku akan tinggal di Bali selama beberapa hari. Kita bisa bicara lagi. Tapi ingat, ayahmu tidak akan menunggu selamanya." Sementara itu, di sisi lain kota, Bagas baru saja menerima telepon dari seorang teman lama, Dimas, yang kini bekerja di sebuah perusahaan logistik di Denpasar. "Gas, perusahaan lagi buka lowongan driver pengiriman barang. Gajinya lebih besar dari ojek online, dan ada asuransinya. Tapi harus siap kerja shift panjang, kadang keluar kota." Bagas terdiam. Tawaran itu menggiurkan. Dengan pekerjaan itu, ia bisa membantu keluarganya lebih banyak, terutama untuk biaya pengobatan ibunya. Tapi ia juga tahu, jika ia menerima, waktu bertemunya dengan Amelia akan jauh berkurang. Sore itu, Amelia dan Bagas bertemu di sebuah kafe kecil di Jimbaran. Amelia memutuskan untuk menceritakan pertemuannya dengan James. "Dia mau aku pulang," kata Amelia pelan. "Dan aku tahu, kalau keluargaku sudah mengirim dia ke sini, artinya mereka akan berusaha lebih keras." Bagas mengangguk, mencoba memproses semuanya. "Kamu mau pulang?"
Amelia menatapnya, matanya bergetar. Tidak. Tapi, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Bagas ingin berkata bahwa ia akan melindungi Amelia, tapi ia juga tahu kenyataannya tidak sesederhana itu. Jadi ia hanya menggenggam tangan Amelia, memberi kehangatan tanpa banyak kata. Beberapa hari berikutnya berjalan tegang. James beberapa kali muncul di tempat Amelia bekerja, seolah ingin mengingatkan bahwa ia ada di sana. Amelia berusaha menghindar, namun keberadaannya menambah tekanan. Di sisi lain, Bagas masih memikirkan tawaran pekerjaan dari Dimas. Malam itu, ia mengajak Amelia berjalan di pantai. Ombak malam terdengar lembut, namun hati mereka berat. Aku dapat tawaran kerja baru, kata Bagas akhirnya. Gajinya lumayan, tapi aku harus kerja shift panjang. Mungkin, kita tidak akan sering bertemu. Amelia menatapnya lama. Kamu mau ambil? Bagas mengangguk pelan. Aku butuh uang itu, Mel. Ibuku sakit, dan aku ingin masa depan yang lebih baik. Untukku, dan untuk kita. Kata, untuk kita, itu membuat Amelia terdiam. Ia tahu Bagas melakukan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk hubungan mereka. Namun, rasa takut kehilangan mulai merayap di hatinya. 3 hari kemudian, James kembali mengajak Amelia bertemu, kali ini di lobi sebuah hotel mewah di Kuta. Amelia, katanya dengan nada lebih tegas, aku sudah memesan tiket pulang untukmu minggu depan. Kita bisa atur agar semuanya berjalan lancar. Tidak perlu drama. Amelia menatap James tajam. Aku tidak akan pulang. James menghela napas panjang. Kau akan menyesal. Hidup di sini, dengan orang seperti, ia berhenti sejenak, jelas hampir menyebut sesuatu yang merendahkan. Seperti siapa? Seperti Bagas? Amelia berdiri, nadanya meninggi. Kau tidak tahu apa-apa tentang dia. Dia bekerja keras, dia jujur, dia tidak pernah memandangku karena uang atau status. Sesuatu yang jarang kutemukan di dunia kami. Beberapa tamu menoleh, tapi Amelia tidak peduli. Ia meninggalkan James begitu saja. Malam itu, Amelia datang ke kos Bagas. Ia bercerita tentang pertemuan itu, suaranya masih bergetar karena marah. Bagas mendengarkan dengan sabar, lalu berkata, kalau kamu mau, aku akan bicara sama orang itu. Amelia tersenyum kecil. Tidak usah. Ini urusanku. Tapi, janji satu hal. Apa? Kalau suatu hari aku harus pergi, jangan benci aku. Bagas terdiam lama sebelum menjawab, aku tidak akan benci kamu. Tapi aku akan berjuang supaya hari itu tidak datang. Hari terakhir sebelum Bagas memulai pekerjaan barunya, mereka memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu Bagas tunjukkan, tebing di ujung selatan Bali. Kali ini, suasananya berbeda. Mereka duduk lebih dekat, tangan mereka saling menggenggam. Kalau aku sibuk nanti, jangan lupa aku, ya, kata Bagas setengah bercanda. Tidak mungkin aku lupa, jawab Amelia. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit berwarna jingga dan ungu. Di hati mereka, ada rasa manis sekaligus getir. Manis karena cinta itu nyata, getir karena masa depan mereka penuh ketidakpastian. Mereka tidak tahu bahwa minggu-minggu ke depan akan menjadi ujian terberat. Bagas dengan pekerjaannya yang menyita waktu, dan Amelia dengan keluarganya yang semakin gencar menekan. Dan di tengah semua itu, cinta mereka harus memilih, bertahan melawan arus, atau hanyut terbawa ombak. Amelia menatap hamparan laut Bali yang berkilauan terkena cahaya sore. Ombak bergulung lembut, membentuk buih putih yang memecah di bibir pantai. Angin sore membawa aroma garam yang menyegarkan, bercampur dengan suara tawa turis yang sedang bermain pasir. Di sampingnya, Bagas duduk bersila, memandang ke arah yang sama, namun pikirannya jauh melayang. Sudah hampir 3 tahun mereka saling mengenal, dan hubungan mereka telah melewati banyak ujian. Dari awal pertemuan di resort tempat Amelia bekerja sebagai pelayan, hingga semua perjalanan mereka menghadapi perbedaan budaya, status, dan bahkan keraguan dari orang-orang sekitar. Mereka masih berdiri di sini, bersama. Tapi Amelia bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada tatapan Bagas sore itu. Mas, Amelia memanggilnya pelan,
menggunakan sapaan yang dia pelajari dari Bagas. Bagas menoleh, tersenyum tipis. Kamu seperti sedang memikirkan sesuatu. Ah, enggak kok. Cuma lagi menikmati suasana. Amelia tahu itu bukan jawaban yang jujur. Bagas bukan tipe yang pandai menyembunyikan perasaan, terutama darinya. Selama ini, Amelia belajar membaca bahasa tubuh Bagas. Cara dia memainkan ujung jemarinya ketika gugup, atau kebiasaan menghela napas panjang saat pikirannya penuh. Beberapa hari terakhir, Amelia merasa Bagas sering melamun. Bahkan saat mengantar penumpang ojek online, dia mengirim pesan singkat padanya, "Aku nanti cerita, ya." Tapi cerita itu tak pernah datang. Bagas mulai merasakan tekanan hidup yang berbeda. Awalnya, bekerja sebagai tukang ojek online cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, Amelia juga membantu keuangan mereka dengan gajinya dari resort. Tapi Amelia punya impian besar. Ia ingin suatu hari mereka membangun bisnis sendiri, agar tidak selamanya bergantung pada pekerjaan harian. Masalahnya, Bagas merasa tanggung jawab itu terlalu berat untuknya. Latar belakangnya sederhana. Dia tidak pernah belajar bisnis, tidak terbiasa mengelola uang dalam jumlah besar. Dan dalam hati kecilnya, ada rasa takut mengecewakan Amelia. Apalagi, Amelia pernah bercerita sedikit tentang keluarganya di Inggris. Keluarga yang kaya raya, berpengaruh, dan penuh ekspektasi. Meskipun Amelia menolak hidup mewah itu, Bagas merasa ia akan selalu dibandingkan dengan standar tinggi keluarganya. Suatu malam, saat Amelia sudah tertidur, Bagas duduk di teras kontrakan kecil mereka. Menatap jalanan sepi, ia mengingat kata-kata teman sesama driver, Rudy. "Gas, kalau cewek bule cantik kayak Amelia itu pasti banyak yang mau. Lu harus punya sesuatu yang bikin dia bangga. Jangan cuma ngandelin cinta." Kata-kata itu menusuknya. Apakah cinta saja cukup untuk membuat Amelia bertahan? Atau suatu hari, Amelia akan sadar bahwa ia bisa mendapatkan pria yang lebih mapan, lebih pintar, lebih segalanya? Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan datang, namun dengan risiko besar. Seorang pelanggan tetap Bagas, yang ternyata pengusaha rental mobil di Bali, menawarkan kerjasama. "Bagas, gue suka cara lu kerja. Lu sopan, tepat waktu, dan punya etika bagus. Gimana kalau lu jadi partner gue di bisnis tour? Gue punya armada mobil, lu tinggal bawa tamu, dan nanti lu dapat komisi besar." Bagi Bagas, tawaran itu seperti pintu emas. Tapi ada satu syarat. Ia harus berhenti menjadi ojek online penuh waktu dan fokus mengurus tur wisata. Artinya, ia akan mengambil risiko meninggalkan pekerjaan tetapnya. Bagas memikirkan Amelia. Jika bisnis ini berhasil, ia bisa memberi Amelia hidup yang lebih layak. Tapi jika gagal, mereka akan kesulitan. Amelia, di sisi lain, mungkin akan mendukungnya tanpa ragu. Tapi Bagas tidak ingin dia ikut menanggung beban kegagalan. Malam itu, Amelia mencoba memulai percakapan. "Mas, akhir-akhir ini kamu sering kelihatan jauh. Ada yang mau kamu ceritakan?" Bagas menatap matanya lama, lalu tersenyum. "Enggak, sayang. Aku cuma capek kerja. Tapi capeknya beda. Biasanya kamu cerita semua ke aku, bahkan hal kecil. Kenapa sekarang seperti ada jarak?" Bagas mengusap kepala Amelia pelan. "Aku enggak mau bikin kamu khawatir. Tapi dengan tidak cerita pun, aku justru lebih khawatir." Amelia merasa hatinya mengencang. Dia tidak suka ketika Bagas menutup diri. Selama ini, mereka berjanji akan selalu jujur, apapun masalahnya. Amelia tahu, mungkin ini soal keuangan atau pekerjaan, tapi ia ingin Bagas tahu bahwa mereka adalah tim. Beberapa hari kemudian, Bagas mengajak Amelia ke pantai favorit mereka, tempat pertama kali mereka benar-benar berbicara lama. Matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga keemasan, dan suara deburan ombak menjadi latar sempurna. "Amelia," Bagas memulai, suaranya agak bergetar. "Aku dapat tawaran bisnis. Kalau aku terima, kita mungkin bisa dapat penghasilan lebih besar. Tapi risikonya, kalau gagal, kita bisa kehilangan semua yang kita punya sekarang." Amelia menatapnya lama, lalu tersenyum. "Mas, aku nggak peduli seberapa besar risikonya.
Aku percaya sama kamu. Kita jalani sama-sama. Kalau sukses, kita rayakan. Kalau gagal, kita bangkit lagi. Bagas terdiam. Di saat itulah dia sadar, Amelia tidak pernah melihatnya dari seberapa besar uang yang dia punya, tapi dari seberapa besar hati yang dia miliki. Beberapa minggu kemudian, Bagas memutuskan menerima tawaran bisnis itu. Amelia membantunya membuat rencana promosi, memotret mobil-mobil sewaan, dan mengunggahnya ke media sosial. Perlahan, usaha mereka mulai mendapat pelanggan. Tur-tur wisata berjalan lancar, dan Bagas mulai tersenyum lagi. Suatu malam, ketika mereka pulang dari mengantar turis, Amelia berbisik di telinganya. "Mas, lihat kan? Aku bilang kita bisa." Bagas tertawa. "Iya, dan aku beruntung punya kamu." Di bawah langit malam Bali, mereka saling berpelukan. Perjalanan masih panjang, tapi untuk pertama kalinya, Bagas tidak lagi takut. Selama Amelia ada di sisinya, ia tahu mereka akan baik-baik saja. Malam itu, hujan turun deras di London. Amelia duduk di dekat jendela rumah mereka, memandangi lampu-lampu kota yang memantul di jalanan basah. Tangannya memegang cangkir teh hangat, namun pikirannya jauh melayang, memikirkan perjalanan panjang yang telah mereka lalui hingga tiba di titik ini. Sudah hampir 3 tahun sejak pernikahan mereka. Kehidupan di London tidak selalu mudah untuk Bagas. Meskipun Amelia berasal dari keluarga kaya raya, ia tidak pernah ingin suaminya bergantung sepenuhnya pada harta keluarganya. Mereka sepakat sejak awal bahwa kebahagiaan mereka harus dibangun dari kerja keras bersama, bukan dari warisan semata. Namun, realitas seringkali menghadirkan ujian yang tak terduga. Bagas masih mengingat hari pertamanya bekerja di London. Amelia membantunya mendapatkan izin kerja dan mendaftar di kursus bahasa Inggris untuk memperlancar komunikasinya. Meski awalnya canggung, Bagas bertekad membuktikan bahwa ia mampu mandiri. Ia mulai bekerja di sebuah perusahaan jasa transportasi lokal, bukan sebagai ojek online seperti di Bali, melainkan sebagai sopir pribadi. Pemilik perusahaan itu, seorang pria keturunan India bernama Rajesh, melihat semangat Bagas dan memberinya lebih banyak tanggung jawab. Tetapi, kehidupan di London bukan hanya soal pekerjaan. Ada budaya baru yang harus ia pahami, cara berpikir yang berbeda, dan cuaca yang sering membuatnya rindu hangatnya Bali. Kadang-kadang, rasa rindu itu begitu kuat hingga ia duduk di taman kota hanya untuk menutup mata, membayangkan dirinya kembali ke pantai berpasir putih sambil menunggu orderan. Amelia selalu mendukungnya. Ia tahu, adaptasi membutuhkan waktu. Tapi di sisi lain, ia juga diam-diam khawatir. London bisa menjadi kota yang melelahkan, dan ia takut Bagas kehilangan semangatnya. Musim dingin tahun itu menjadi awal dari tantangan baru. Bagas jatuh sakit cukup parah akibat cuaca ekstrim. Ia harus berhenti bekerja selama hampir 3 minggu. Tabungan mereka terkuras untuk biaya pengobatan, karena Bagas belum mendapatkan asuransi kesehatan penuh. Saat itu, Amelia mulai merasa berat di hatinya. Ia tahu bahwa dengan kekayaan keluarganya, semua masalah itu bisa selesai dalam sekejap. Tapi ia ingat janji mereka, untuk tidak bergantung sepenuhnya pada harta keluarganya. Sementara itu, keluarga Amelia mulai mempertanyakan keputusan hidupnya. Ibunya, Lady Margaret, sering menelepon dari rumah besar mereka di pinggiran kota, menyindir halus bahwa Amelia terlalu keras kepala, mempertahankan hidup mandiri. "Amelia, kau tak perlu membuat hidupmu sesulit ini. Bagas lelaki baik, tapi dia tak harus membuktikan segalanya. Kau punya fasilitas untuk hidup nyaman, kenapa harus repot?" Suara Lady Margaret terdengar lembut namun menusuk. Amelia hanya menjawab, "Karena aku mencintainya, Bu, dan aku ingin dia merasa setara denganku." Tapi di dalam hati, Amelia mulai bertanya-tanya, apakah prinsip itu benar-benar layak dipertahankan, ataukah hanya membuat mereka berdua semakin lelah? Beberapa bulan kemudian, Rajesh menawarkan Bagas sebuah peluang besar, menjadi manajer armada di perusahaan transportasinya. Gajinya lebih tinggi, posisinya lebih terhormat. Namun ada satu syarat, Bagas harus bekerja penuh waktu dengan jam yang sangat panjang, termasuk akhir pekan. Itu berarti ia akan jarang bertemu Amelia. Bagas bingung. Ia ingin memberi yang terbaik untuk keluarganya, tapi ia juga takut kehilangan momen-momen penting bersama istrinya.
apalagi Amelia mulai sering pulang larut malam karena kesibukannya di galeri seni miliknya. Suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Bagas mengutarakan kegelisahannya. "Mel, Rajesh nawarin aku posisi manajer. Gajinya bagus, tapi aku bakal jarang di rumah. Itu kesempatan besar, Gas. Aku bangga sama kamu. Tapi, aku takut kita malah makin jarang ketemu. Kita bisa atur waktunya. Kalau ini memang baik buat kita, aku rela." Meski Amelia berkata begitu, ada sedikit nada ragu di suaranya. Ia tahu jarak emosional seringkali muncul diam-diam, tanpa terasa. Pada saat yang sama, Amelia mendapat kabar dari Bali, resor tempat ia dulu bekerja sebagai waitress sedang membuka peluang untuk investor baru. Pemiliknya, Pak Wayan, bahkan mengirimkan email pribadi, menawarkan Amelia kesempatan untuk kembali ke Bali dan membantu mengembangkan resor itu. Ide itu menggoda Amelia. Bali adalah tempat di mana ia bertemu Bagas. Tempat yang mengingatkannya pada kebebasan, kesederhanaan, dan awal mula cinta mereka. Tapi kembali ke Bali juga berarti meninggalkan galeri seninya di London, meninggalkan kehidupan yang sudah mereka bangun. Amelia menyampaikan tawaran itu pada Bagas. "Gas, kalau kita pindah ke Bali, kita bisa kerja bareng di resor. Kita nggak harus terjebak di rutinitas yang bikin kita jauh." "Mel, aku suka ide itu. Tapi, gimana sama galeri kamu? Sama keluarga kamu di sini?" "Itu bisa diatur. Yang penting kita bahagia." Percakapan itu menggantung. Mereka berdua tidak langsung memutuskan, tapi jelas terlihat bahwa hati mereka mulai tertarik pada kemungkinan pulang. Beberapa minggu kemudian, kesibukan mulai benar-benar memisahkan mereka. Bagas menerima tawaran Rajesh sebagai manajer, dan Amelia semakin disibukkan oleh pameran besar di galeri seninya. Mereka sering melewatkan makan malam bersama. Televisi sering menyala di ruang tamu tanpa ada yang menontonnya. Rumah mereka terasa seperti tempat persinggahan, bukan lagi rumah yang hangat. Suatu malam, Amelia pulang larut. Ia menemukan Bagas tertidur di sofa, masih mengenakan seragam kerjanya. Di meja ada sepiring pasta yang sudah dingin. Amelia duduk di sebelahnya, menatap wajah suaminya yang lelah. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Aku nggak mau kehilangan kita, Gas," bisiknya pelan. Beberapa hari setelah pameran seninya sukses besar, Amelia mengambil keputusan. Ia menelepon Pak Wayan di Bali. "Pak Wayan, kami terima tawaran itu. Kami akan pindah ke Bali." Saat Amelia memberitahu Bagas, pria itu terdiam lama. Matanya menatap jauh, seolah mencoba memahami apa arti semua ini. "Kamu yakin, Mel? Kita ninggalin semua yang udah kita bangun di sini?" "Gas, yang kita bangun itu bukan cuma rumah atau pekerjaan, tapi kehidupan. Dan kehidupan kita nggak harus di sini." Bagas tersenyum tipis. Ia sadar, pilihan ini bukan hanya soal pindah tempat tinggal. Ini tentang memilih kembali ke akar, ke tempat di mana cinta mereka pernah bertumbuh tanpa gangguan. Beberapa minggu kemudian, mereka benar-benar meninggalkan London. Saat pesawat meninggalkan Bandara Heathrow, Amelia menggenggam tangan Bagas erat. Mereka berdua tahu, perjalanan ini akan membuka babak baru. Di luar jendela, lampu kota London semakin kecil hingga hilang. Di dalam hati, mereka membawa janji yang sama seperti di awal. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap berjalan bersama. Dan entah kenapa, Amelia merasa, kali ini mereka benar-benar akan menemukan kembali apa yang dulu membuat mereka jatuh cinta. Hujan tipis membasahi jalanan di depan rumah mungil Amelia dan Bagas di London. Udara musim semi terasa segar, dan aroma roti panggang dari rumah tetangga membuat suasana terasa hangat di tengah kesejukan pagi itu. Amelia duduk di kursi rotan dekat jendela, secangkir teh Earl Grey mengepulkan aroma lembut di tangannya. Bagas sedang di ruang tamu, menggendong putri kecil mereka, Sofia, yang baru berusia 3 bulan. Senyum Bagas saat menatap bayi itu adalah pemandangan yang selalu membuat Amelia merasa segala keputusan yang ia ambil di masa lalu tidak pernah salah. Bahkan saat ia memutuskan meninggalkan semua kemewahan hidup di Inggris demi mengejar cinta di Bali. Pagi itu, sambil menatap Sofia, Amelia tak bisa menahan diri untuk mengingat kembali awal mula perjalanan mereka. Betapa sulitnya saat itu,
ketika ia harus bekerja sebagai waitress di resort ternama di Bali. Betapa sering ia harus menahan diri dari kebiasaan lamanya yang penuh kenyamanan, dan bagaimana ia belajar menghargai tiap rupiah yang ia dapatkan. Bagas, dengan setia menjemputnya pulang dari resort menggunakan motor ojek online-nya, bahkan saat hujan deras atau matahari terik. Amelia tahu, pria itu tak pernah menjanjikan kemewahan, tapi ia selalu memberikan sesuatu yang lebih mahal dari itu, ketulusan. Kini, duduk di ruang hangat di London, Amelia menyadari, kehidupan mereka sudah berubah jauh. Dari perjalanan panjang yang penuh lika-liku, sampai akhirnya mereka menikah dan memutuskan menetap di Inggris. Bagas pun kini tak lagi menjadi tukang ojek online. Ia bekerja di sebuah perusahaan logistik internasional. Pekerjaan yang ia dapatkan setelah melalui kursus bahasa dan sertifikasi yang Amelia dukung penuh. Kehidupan di London tak selalu mudah. Awalnya, Bagas merasa canggung dengan budaya yang berbeda. Logat Jawanya yang kental sering membuatnya merasa minder saat berbicara bahasa Inggris. Amelia selalu meyakinkan bahwa logat bukanlah kelemahan, melainkan ciri khas yang membuatnya unik. Mereka tinggal di sebuah rumah 2 lantai di pinggiran kota London, rumah yang dulunya dimiliki keluarga Amelia. Meskipun rumah itu cukup besar dan mewah dibandingkan rumah biasa, Amelia menata interiornya dengan sederhana, agar Bagas merasa nyaman dan tidak tertekan oleh simbol kemewahan yang terlalu mencolok. Amelia juga mengatur agar kehidupan mereka tetap membumi. Mereka sering berbelanja di pasar lokal, memasak bersama di dapur kecil mereka, dan bahkan membuat sambal sendiri untuk mengobati rasa rindu Bagas pada masakan Jawa. Terkadang, saat malam minggu, mereka berjalan kaki ke taman terdekat, membiarkan Sofia tidur di stroller sambil menikmati lampu-lampu kota. Meski Amelia tak pernah menyembunyikan siapa dirinya, Bagas baru benar-benar menyadari besarnya kekayaan keluarga Amelia ketika mereka diundang makan malam oleh orang tua Amelia. Saat itu, mereka datang ke mansion keluarga yang berdiri di kawasan elit London, lengkap dengan taman luas, air mancur, dan ruang makan yang bisa menampung puluhan tamu. Bagas terdiam. Ia menatap Amelia seolah bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah bilang semua ini?" Amelia hanya tersenyum sambil menggenggam tangan suaminya. "Aku ingin kamu mencintaiku karena aku, bukan karena apa yang aku punya." Malam itu, meskipun merasa canggung, Bagas mencoba membaur. Ayah Amelia sempat menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca, tapi kemudian berkata dengan tenang, "Bagas, aku melihat putriku bahagia bersamamu. Itu sudah cukup untukku." Kata-kata itu membuat Bagas merasa lega. Dalam hati, ia berjanji akan menjaga kebahagiaan Amelia dan Sofia dengan segala kemampuannya. Setelah Sofia lahir, kehidupan mereka semakin penuh warna. Bagas sering bangun tengah malam untuk mengganti popok atau menggendong Sofia saat menangis, meskipun ia harus berangkat kerja pagi-pagi. Amelia juga belajar menjadi ibu dengan penuh kesabaran, meski kadang lelah. Mereka membagi tugas rumah tangga dengan adil. Jika Bagas yang masak, Amelia yang mencuci piring. Jika Amelia yang mengganti popok, Bagas yang menidurkan Sofia. Kehidupan mereka memang sederhana dibandingkan gaya hidup keluarga kaya raya, tapi justru kesederhanaan itu membuat ikatan mereka semakin kuat. Amelia sesekali mengajak Bagas berlibur ke Bali, mengunjungi tempat-tempat yang dulu menjadi saksi awal kisah cinta mereka. Setiap kali menginjakan kaki di pasir pantai yang sama, Bagas akan menggenggam tangan Amelia erat dan berkata, "Tempat ini mengubah hidup kita, Mel. Aku takkan pernah lupa." Tentu saja, perjalanan mereka tak selalu mulus. Pernah suatu kali, Bagas hampir kehilangan pekerjaannya karena perusahaan melakukan pemangkasan karyawan. Saat itu, Amelia berdiri di sisinya, mencari solusi, bahkan siap membantunya membuka usaha kecil jika diperlukan. Untungnya, Bagas justru mendapat promosi setelah atasan melihat dedikasi dan kerja kerasnya. Ujian lain datang ketika Sofia sempat sakit dan harus dirawat di rumah sakit selama seminggu. Bagas dan Amelia bergantian menjaga di samping ranjang putri mereka, hampir tanpa tidur. Saat itu, mereka benar-benar menyadari bahwa keluarga adalah harta terbesar yang mereka miliki. Musim semi berikutnya, tepat di ulang tahun pernikahan mereka yang keempat, Bagas mengajak Amelia ke taman bunga di pinggiran kota. Sofia yang sudah bisa berjalan kecil berlarian di antara bunga-bunga tulip. Bagas memeluk Amelia dari belakang dan berbisik, "Terima kasih sudah memilih aku,
Mel. Bahkan ketika aku hanya pria biasa di Bali. Amelia menoleh, matanya berkaca-kaca. Justru karena kamu pria biasa, aku merasa cintamu luar biasa. Mereka berciuman di bawah langit London yang cerah. Di sekitar mereka, bunga-bunga bermekaran, seolah merayakan perjalanan panjang dua hati yang kini berpadu dalam satu irama. Di malam harinya, setelah Sofia tertidur, mereka duduk di balkon, memandangi lampu kota. Aku ingin janji sama kamu, Mel, kata Bagas. Janji apa? Kalau apapun yang terjadi, kita akan selalu memilih untuk saling bertahan. Tidak lari, tidak menyerah. Amelia tersenyum, lalu menggenggam tangan Bagas erat. Itu juga janjiku. Kita sudah melewati banyak hal. Aku percaya, kita akan melewati semua yang akan datang. Langit London malam itu dipenuhi bintang. Di bawah cahaya rembulan, mereka berdua tahu bahwa cinta yang mereka miliki bukan sekadar kisah manis, tapi juga bukti bahwa ketulusan bisa mengalahkan perbedaan apapun, budaya, status, bahkan jarak ribuan kilometer. Dan di sanalah, perjalanan Amelia dan Bagas mencapai bab terakhirnya, bukan akhir dari cinta mereka, melainkan awal dari bab-bab baru yang akan terus mereka tulis bersama. Dengan Sofia sebagai alasan untuk terus berjuang, dan cinta sebagai fondasi, mereka siap menghadapi masa depan. Akhir yang bahagia bukan berarti tanpa tantangan, tapi berarti memiliki seseorang yang mau tetap memegang tanganmu, meski badai sebesar apapun datang.